Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok satu mata kuliah evaluasi proyek kelas C. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya Muhammad Zikairan dan rekan saya Muhammad Zaki. Jadi kami di sini akan memberikan presentasi tentang studi kelayakan kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Oke, oke. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta merupakan layanan kereta khusus yang mana kereta khususnya ya, merupakan bandara pertama di Indonesia yang menghubungkan pusat Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta. Proyek ini bertujuan mempercepat mobilitas penumpang, mengurangi kepadatan lalu lintas menuju bandara, serta menyediakan moda alternatif yang lebih pasti dari sisi waktu tempuh dan kenyamanan. Adapun kesimpulan utama dari ini yaitu yang pertama untuk teknisnya, yang mana kapasitasnya 272 kursi per rangkaian dengan 10 transit produksi Inka dan frekuensi 30 menit sekali. Untuk finansialnya, yang mana pendapatan tahunan rata-rata 120 hingga 160 miliar rupiah pada tahun 2019 sampai 2023. Untuk pada sisi ekonominya, yaitu mengurangi ketergantungan transportasi jalan, memberikan alternatif perjalanan bandara yang lebih stabil. Pada lingkungan dan sosialnya, yaitu berpotensi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, emisi, dan memperkuat integrasi antar moda. Dan resikonya yaitu ketergantungan pada okupansi, integrasi moda, dan daya tarik harga. Untuk rekomendasinya yaitu perluasan integrasi dengan KRL, MRT, LRT, dan optimalisasi tarif dinamis. Oke, jadi di sini adapun background dari pemaparan ini yaitu akses menuju Bandara Soekarno-Hatta selama bertahun-tahun mengandalkan transportasi jalan raya, yang mana sering terkendala kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menugaskan PT KAI melalui Perpres nomor 83 per 2011 untuk membangun layanan kereta bandara, yang mana PT Railing kemudian menjadi operator yang mana resmi berdasarkan kerjasama PT KAI dan PT Angkasa Pura II, yang mana kereta bandara dirancang untuk memberikan pilihan transportasi yang lebih pasti dari sisi durasi perjalanan, nyamanan, serta mendukung konektivitas antar moda di Jakarta. Oke, Adapun objektifnya yaitu menyediakan akses cepat dan konsisten antara pusat kota dan bandara, terus mengurangi ketergantungan penumpang bandara pada kendaraan pribadi, terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik yang terintegrasi di Jabodetabek. Adapun skupnya yang mana itu total jalurnya yaitu 36,4 kilometer. Terus rangkaiannya yaitu 10 transit yang mana terdiri dari 6 kereta per set dan kapasitasnya yaitu 272 penumpang. Adapun periode konstruksinya yaitu 2014 sampai 2017 dan periode operasinya yaitu sejak Januari 2018 yang mana kontrak operasi jangka panjang. Oke, selanjutnya pada market analysis. Pada tahun 2018 dapat 7.000 penumpang perharinya dan pendapatannya 110 miliar. Untuk tahun 2019 yaitu terdapat 11.000 penumpang per harinya dan mendapatkan pendapatan 155 miliar rupiah. Pada tahun 2022 terdapat 8.000 penumpang per harinya dan pendapatannya 120 miliar rupiah, dan 2024 yaitu mendapatkan 10.000 penumpang per harinya dan mendapatkan pendapatan 150 miliar per harinya. Dan kompetitif analyze yang mana sebelumnya adanya kereta bandara, taksi membutuhkan waktu tempuh 60 sampai 120 menit, yang mana hal tersebut tergantung kemacetannya, dan juga untuk bus Damri 1 sampai 1,5 jam rata-ratanya. Setelah railing hadir, waktu tempuh lebih stabil sekitar 45 hingga 55 menit. Namun tarif relatif lebih tinggi dibanding bus. Untuk stakeholder analyze yang didapatkan yaitu pemerintah pusat atau Kemenhub,
memberikan regulasi penugasan dan supervisi pembangunan. Untuk PT KAI dan PT Angkasa Pura II, yaitu memberikan operator dan pemilik saham PT Railing. Untuk penumpang bandara, yaitu pengguna, pengguna utama layanan railing dan masyarakat ataupun komuter, yaitu dipengaruhi pengalian moda dan integrasi jaringan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Zaki. Dipersilakan. Nah, untuk technical feasibility, yang pertama desain and engineering, standar kereta buatan Inka menggunakan sistem aerodinamis modern, AC, CCTV, dan peredam getaran. Jalur bandara dibangun elevated dan at grade dirancang agar tidak mengganggu jalur exciting. Sistem pensinyalan mengikuti standar PT KAI dengan dukungan teknologi modern. Lalu construction plan-nya dari 2014 sampai 2015 yaitu perencanaan jalur dan pembebasan lahan. 2015 sampai 2017 pembangunan struktur jalur baru sepanjang 12,1 km menuju terminal bandara. Dan 2017 yaitu uji coba operasional dan sertifikasi kelayakan sarana. Lalu ada operational plan, biaya operasional rata-rata yaitu 200 hingga 230 miliar per tahunnya, estimasi PT Railing. Pemeliharaan dilakukan rutin oleh teknisi PT KAI dan Inka. Nah, selanjutnya ada financial feasibility. Yang pertama, cost estimation. Total investasi proyek diperkirakan berada pada kisaran 3,6 hingga 4 triliun. Revenue projection, pendapatan bersumber dari tiket bertarif, yaitu berharga 50.000 hingga 70.000, iklan dan tenan stasiun, serta kerjasama integrasi moda. Lalu ada financial indikator. Yang pertama, pendapatan tahunan 2023 sekitar 150 miliar dan payback periodnya 18 hingga 20 tahun. Nah, selanjutnya ada economy feasibility. Yang pertama, benefitnya. Benefitnya itu penurunan waktu tempuh penumpang bandara. Kedua, kestabilan perjalanan tanpa hambatan lalu lintas. Ketiga, efisiensi biaya perjalanan untuk kelas penumpang tertentu. Dan keempat, memperkuat ekosistem transportasi modern di Jakarta. Lalu, bagian cost, biaya lahan dan konstruksi signifikan, lalu investasi sarana dan infrastruktur awal cukup besar. Untuk economic indikator, manfaat ekonomi yang didapat 1,3 triliun selama 10 tahun. Nah, untuk environmental and social impact assessment, environmental impact, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi ke bandara guna menekan konsumsi bahan bakar dan emisi lebih rendah dibanding moda berbasis jalan raya, terutama pada jam sibuk. Untuk social impact-nya, yang pertama mempermudah penumpang pesawat yang memerlukan waktu perjalanan yang pasti. Kedua, akses lebih baik bagi pekerja bandara dan komunitas sekitar. Ketiga, membuka lapangan kerja pada fase pembangunan dan fase operasional. Nah, lalu ada juga risk analysis. Identifikasinya yang pertama, tingkat okupansi tidak stabil, lalu persaingan dengan bus bandara dan taksi online. Yang ketiga, tarif relatif tinggi untuk sebagian besar pengguna, dan juga integrasi moda yang belum sepenuhnya optimal. Untuk bagian mitigasinya, penerapan tarif dinamis, lalu integrasi penuh dengan MRT, LRT, KCI, dan Transjakarta. Lalu promosi dan paket bundling perjalanan. Lalu ada juga sensitivity analysis. Jika okupansi 20-30% di bawah target, pendapatan turun sekitar 25%. Payback period bertambah menjadi 22 hingga 25 tahun. Namun,
proyek tetap berjalan karena sifat layanan publik. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, adapun conclusion dan recommendation yang kami dapatkan yaitu proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta merupakan langkah penting pada pada modernisasi transportasi bandara di Indonesia, yang mana secara teknis dan operasionalnya layanan ini memadai dan mampu memberikan waktu perjalanan yang lebih pasti. Namun dari sisi finansialnya, keberlanjutan layanan sangat bergantung pada okupansi dan integrasi moda. Adapun rekomendasinya yaitu yang pertama memperkuat integrasi tiket dan rute dengan MRT, LRT, dan KRL. Dan juga yang kedua melakukan penyesuaian tarif berbasis permintaan. Yang ketiga mengembangkan kawasan TOD di sekitar stasiun BNI City dan Batu Ceper. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi promosi dan layanan tambahan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.